Optimisme akan berakhirnya pandemi COVID-19 yang ditandai dengan terkendalinya virus corona yang kehadirannya sempat menghentikan dunia telah muncul di berbagai belahan negara di berbagai benua. Negara-negara yang komposisi penduduknya relatif dominan generasi muda, seperti India dan Indonesia, cenderung bersikap optimis dalam merumuskan akhir dari masa pandemi dan situasi pasca pandemi COVID-19. Lain halnya dengan beberapa negara-negara tua, seperti Jepang, Italia, Prancis, dan kebanyakan negara di benua Eropa lainnya. Mereka cenderung mengambil sikap yang berseberangan atau sedikit lebih pesimis dan memilih untuk tetap berhati-hati dalam merumuskan akhir masa pandemi dan juga tentunya keadaan pasca pandemi COVID-19 nantinya, atau yang kita kenal dengan istilah next normal. Sementara itu di negara kita beberapa kelompok masyarakat bahkan berasumsi bahwa virus corona akan segera musnah dari muka bumi ini dan pandemi COVID-19 akan berlalu dan hanya menjadi sebuah sejarah masa lalu yang kecil kemungkinan untuk kembali muncul, khususnya melihat kemajuan dan kecanggihan teknologi kesehatan yang ada pada saat ini dan ke depan. COVID-19 dipandang mirip atau bahkan serupa dengan pandemi-pandemi lainnya yang pernah melanda dunia umumnya dan negara kita khususnya di masa lampau, di mana saat ini pandemi-pandemi yang pernah terjadi tersebut sudah berubah menjadi endemi dan bahkan beberapa benar-benar bisa dikatakan menghilang dari peradaban manusia hari ini. Pandangan seperti ini adalah sesuatu yang lumrah, apalagi pemerintah yang dianggap sebagai pihak tempat kita menggantungkan kepercayaan dan harapan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dan menjaga kehidupan masyarakat dari ancaman infeksi virus COVID-19 telah melakukan kebijakan pelonggaran kegiatan dengan kembali membuka secara bertahap ruang-ruang publik, perkantoran, toko, sekolah, tempat ibadah, termasuk halnya membuka secara bertahap penyelenggaraan perjalanan udara, hiburan massal, dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian membuat sebagian besar masyarakat kita mulai merajut harapan dan memupuk keyakinan bahwa pemulihan peri kehidupan di berbagai aspek akan segera bergulir dan segera kembali ke keadaan semula. Dan bagi para pelaku usaha, hal ini berarti aktivitas dan masa depan kegiatan usaha yang mereka geluti akan kembali seperti sedia kala, sebagaimana apa yang telah berlaku sebelum masa pandemi COVID-19 terjadi. Asumsi mereka sederhana, virus COVID-19 pada akhirnya mulai melemah dan musnah secara alami. Sementara itu, sebagian dari mayoritas anggota masyarakat, khususnya mereka yang memiliki lebih banyak akses terhadap informasi-informasi tentang virus corona dan pandemi COVID-19, memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Keyakinan bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir hanya bisa dicapai dengan syarat vaksinasi dan terbentuknya herd immunity. Sehingga dengan hal ini, kehidupan sosial masyarakat bisa kembali bergulir seperti sedia kala sebagaimana apa yang sudah berlaku di masa sebelum pandemi. Nah, pertanyaannya adalah, pendapat mana yang paling tepat yang bisa dijadikan acuan dan referensi bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha yang sudah tidak sabar dan ingin segera mengambil langkah persiapan dengan tujuan agar bisa memperbaiki penurunan performansi usahanya dan meraih kesempatan yang maksimal di masa pasca pandemi nantinya. Lalu bagaimana halnya dengan pendapat segelintir anggota masyarakat lainnya, yaitu mereka yang dianggap lebih paham dan memiliki lebih banyak akses ke informasi-informasi yang berskala global bahwa virus COVID-19 tidak akan pernah hilang dan bahkan sedemikian kompleksnya virus ini sehingga sampai dengan saat ini belum ditemukan cara yang jelas untuk menghentikan mutasinya. Nah, kelompok yang terakhir juga beropini bahwa seberapa majunya perkembangan teknologi medis saat ini ditambah dengan adanya kolaborasi global dalam mensolusikan persoalan ini tetap dianggap belum cukup signifikan untuk dapat mengendalikan atau bahkan menghentikan laju penularan COVID-19 dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa ahli statistik dan analis yang mempelajari pola pandemi-pandemi yang terjadi di masa lampau, berikut antisipasinya, menyebutkan bahwa beberapa jenis pandemi di masa lampau yang perjalanannya paling mirip dengan virus COVID-19 ini, sebagai contoh adalah Spanish flu di tahun 1918, itu baru berakhir setelah masa waktu 5 tahun. Padahal jenis kemampuan bertahan melalui upaya mutasi dari virus influenza ini jauh di bawah karakter dan kemampuan dari virus COVID-19. WHO sendiri sebagai Badan Kesehatan Dunia bahkan dalam publikasinya membuat prediksi tentang total biaya atau kerugian global yang muncul sebagai akibat pandemi COVID-19 ini dengan masa kalkulasi selama 5 tahun atau sampai dengan tahun 2025. Apakah ini berarti bahwa pandemi ini akan terus berlangsung selama masa waktu tersebut? Mari kita simak apa pendapat para ahli tentang pandemi COVID-19
dan situasi di masa next normal nantinya. Baiklah teman-teman dan sahabat, mari kita simak pendapat beberapa ahli maupun organisasi bisnis yang telah sedemikian rupa dan sekian lama menjadi referensi dari berbagai isu-isu global. Selanjutnya kami akan tampilkan kutipan dari pendapat mereka dan membacakan terjemahan dari kutipan pendapat tersebut. Nah, demikian teman-teman dan para sahabat, apa kata dari para ahli, ekonom, analis, dan orang-orang pintar di dunia tentang pandemi COVID-19 dan kondisi pasca pandemi nantinya. Terus saksikan video ini di mana di bagian selanjutnya kami akan paparkan secara terperinci tentang prediksi keadaan pasca pandemi COVID-19 di negara kita, merujuk kepada pendapat para ahli-ahli yang tadi sudah sama-sama kita simak pendapatnya. Dan dilengkapi lagi dengan berbagai hasil riset dan penelitian dari lebih banyak lagi ekspert dan organisasi-organisasi global yang fokus ke isu permasalahan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tunggu setelah yang satu ini. Saya tahu kondisi pandemi nggak enak banget. Teman-teman pelaku UMKM jangan menyerah, jangan putus asa. Kita cari cara, kita cari jalan lain supaya kita justru dalam kondisi seperti ini bisa lebih maju. Insya Allah saya akan ada dan saya akan jadi tempat Anda untuk bertanya. Tanya Pak Budi, saya akan bantu. Terima kasih. Baik teman-teman dan sahabat para pelaku usaha UMKM dan startup, kita akan bahas tentang apa itu yang disebut dengan new normal dan next normal. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Hakiki Matias di channel Tanya Pak Budi. Kita mulai, yang pertama adalah tentang pengertian dari new normal. Jadi new normal ini adalah sebuah cara kehidupan yang baru yang muncul sebagai akibat dari timbulnya pandemi COVID-19. Nah, cara kehidupan ini pasti berbeda dong dengan bagaimana cara kita hidup sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan cara kehidupan baru ini kemudian memunculkan kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, inilah kenapa disebut sebagai istilah kewajaran baru atau new normal. Kemudian yang menarik tentang new normal ini adalah bahwa beberapa orang beranggapan kehidupan di masa new normal itu tidak lebih baik dibandingkan di masa sebelum pandemi terjadi. Dan sebagian besar opini ini bisa dianggap betul, namun ada juga beberapa hal yang justru kehidupan di masa new normal ini lebih baik dibandingkan dengan kehidupan di masa sebelum pandemi terjadi. Sebagai contoh, kehidupan kita yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu yang positif yang terjadi karena terjadinya pandemi ini, di mana dengan memanfaatkan teknologi digital ini kita bisa hidup lebih produktif dan kehidupan kita menjadi lebih mudah dalam berbagai aspek. Lalu ada juga asumsi yang menyatakan bahwa new normal ini nanti sifatnya akan stabil dan permanen. Nah, faktanya adalah ini tidak terjadi. Karena apa? Selama kita masih di dalam masa pandemi COVID-19, di mana ketidakpastian, kompleksitas, kemudian keragaman fenomena itu masih terjadi,
maka yang akan terjadi adalah kita akan bertransisi nih dari new normal yang baru ke new normal berikutnya. Jadi begitu ada perubahan atau situasi, kita masyarakat akan mengantisipasi hal ini lalu memunculkan cara hidup baru lagi dan kebiasaan-kebiasaan serta rutinitas yang baru lagi. Sehingga kita berpindah dari new normal yang satu ke new normal berikutnya atau yang kita sebut sebagai next normal. Kondisi atau keadaan next normal itu saat ini lebih dimasukkan kepada sebuah masa di mana telah terjadi kelonggaran dari pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga dengan perubahan ini, masyarakat kemudian beradaptasi dan merubah cara hidup, kebiasaan, dan rutinitasnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kondisi next normal ini bersifat permanen dan stabil? Maka jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena bagaimanapun kita masih hidup di dalam koridor pandemi COVID-19. Jadi selama kita masih ada di dalam masa pandemi, maka yang terjadi adalah kita akan bertransisi dari satu kondisi next normal ke next normal berikutnya. Dan ini semua akan selesai, akan berakhir apabila pandemi COVID-19 sudah dinyatakan berakhir. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa hidup berdampingan dan berdamai dengan virus COVID-19. Atau pada saat itu telah tercapai sebuah situasi yang disebut sebagai herd immunity. Kemudian ada satu istilah lagi yang akhir-akhir ini sering diperdengarkan, yaitu post normal. Nah, apa sih ini post normal? Jadi post normal ini adalah suatu masa atau kondisi di mana pandemi COVID-19 sudah dinyatakan berakhir. Artinya kita akan sampai kepada suatu cara hidup yang tentu saja berbeda dengan cara hidup semasa next normal maupun di masa new normal, apalagi di masa sebelum terjadinya pandemi. Kehidupan di masa post normal ini nantinya sifatnya akan lebih stabil dan lebih permanen. Jadi demikian teman-teman, mudah-mudahan penjelasan kami bisa memberikan pemahaman tentang perbedaan antara new normal, next normal, dan post normal. Baik teman-teman dan sahabat para pelaku usaha UMKM dan startup, inilah saatnya kita akan bahas tentang seperti apa sih potret situasi ekonomi dan usaha di masa next normal. Dan ada 15 keadaan yang berhasil kami intisarikan dari opini, riset, dan penelitian yang dilakukan oleh para expert dan organisasi bisnis internasional. Kita akan langsung bahas tentang kondisi yang pertama, yaitu terjadinya pemulihan kepercayaan dari masyarakat dan konsumen. Jadi dengan adanya kelonggaran dari pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka muncul optimisme dari masyarakat dan konsumen bahwa keadaan ke depan akan jauh lebih baik. Artinya apa? Artinya mereka meyakini bahwa kondisi ekonomi, kondisi usaha akan makin kondusif ke depannya, sehingga mereka mulai melakukan pembelanjaan dan pengeluaran yang lebih agresif dibandingkan dengan di masa pandemi yang lalu. Dan ini terkait dengan kondisi yang kedua, yaitu terjadinya demand shock atau lonjakan permintaan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, dengan adanya pemulihan kepercayaan, maka masyarakat mulai nih membelanjakan dana yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tertunda dan tertahan selama masa pandemi COVID-19 terjadi kemarin. Karena masyarakat masih melihat dan mengukur situasi ke depannya apakah akan menuju ke tren positif atau negatif. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah adanya gelombang besar inovasi dan kewirausahaan. Nah, ini terkait dengan jumlah tenaga kerja aktif yang menganggur, teman-teman. Jadi, selama masa pandemi kemarin, itu memang ada sekitar 5 juta tenaga kerja aktif yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi COVID-19. Nah, 5 juta tenaga kerja ini bergabung bersama 7 juta tenaga kerja yang sebelumnya memang sudah tidak memiliki pekerjaan, ditambah dengan jumlah tenaga kerja setiap tahun yang muncul yang tidak terlayani oleh dunia kerja karena dunia kerja sendiri juga mengalami situasi ekonomi yang sulit. Nah, akhirnya apa? Tenaga kerja aktif ini mulai mencari alternatif lain, yaitu mulai membuka usaha dan menjadi seorang wirausaha. Nah, ini bukan hanya terjadi di negara kita, tapi terjadi juga secara global atau secara internasional. Kita lanjut ke keadaan keempat, yaitu digitalisasi dan akselerasi industri 4.0. Nah, kita sama-sama tahu bahwa di masa pandemi COVID-19, implementasi teknologi digital itu sangat tumbuh dan berkembang. Dan ini akan berlaku juga di masa next normal nantinya. Dan kemudian terkait dengan industri 4.0, yaitu pemanfaatan otomasi di dunia industri. Nah, ini akan semakin terakselerasi di next normal nantinya. Artinya apa? Artinya penerapan artificial intelligence, machine learning, dan hal-hal yang terkait dengan teknologi ini akan makin banyak implementasinya. Lalu kemudian kondisi yang kelima adalah adanya perubahan perilaku belanja dari konsumen. Nah, penjelasan tentang hal ini itu bisa ditemui di video kami sebelumnya.
Jadi teman-teman yang ingin melihat dan mendengar secara detail seperti apa sih perubahan perilaku konsumen, itu bisa melihat video yang ada di link di atas ini. Namun saya bisa jelaskan sedikit bahwa nantinya perilaku belanja konsumen itu berubah menjadi mengutamakan kebutuhan dasar dibandingkan kebutuhan sekunder dan tersier. Dan juga konsumen nanti akan merubah cara mereka berbelanja. Artinya apa? Artinya konsumen akan melakukan pembelanjaan secara digital dan juga lebih menyukai melakukan pembayaran secara digital dibandingkan dengan cara tradisional. Lalu keadaan yang keenam adalah terjadinya pergeseran dan penyeimbangan supply chain dengan tujuan untuk ketahanan krisis. Nah, ini apa maknanya? Jadi di masa sebelum pandemi yang lalu, dunia industri dan dunia usaha itu berusaha semaksimal mungkin untuk meminimasi jumlah inventory atau persediaan dalam rantai value dari bisnis yang dilakukan. Nah, begitu terjadi krisis, apa yang terjadi? Mereka kekurangan suplai dan bahan baku untuk beroperasi secara normal. Karena apa? Karena penyedia suplai bahan baku dan bahan mentah itu juga mengalami kesulitan dalam menyediakan atau dalam memproduksi bahan baku dan bahan mentah ini. Sehingga di masa next normal nanti, para pelaku usaha, khususnya dunia industri, itu akan merubah pola ini, di mana mereka akan melakukan perhitungan dan melakukan penyiapan kapasitas inventory atau persediaan dalam jumlah yang cukup memadai untuk mengantisipasi apabila terjadi krisis berikutnya. Kemudian poin yang ketujuh adalah bekerja jarak jauh atau bekerja dari rumah. Nah, kondisi ini akan makin meningkat di masa next normal nanti. Kenapa? Karena dari pengalaman yang lalu dengan melakukan remote working, bekerja dari rumah, ternyata beberapa keuntungan itu bisa diperoleh. Antara lain yang pertama adalah produktivitas kerja justru meningkat. Kemudian yang kedua, ada efisiensi atau penghematan biaya dan waktu perjalanan dari rumah menuju tempat kerja. Kemudian manfaat lainnya adalah adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan, di mana bekerja dari rumah, para pekerja, para profesional menjadi punya waktu yang lebih banyak bagi keluarga mereka. Kondisi berikutnya yang akan terjadi di masa next normal nanti adalah akan adanya inovasi di bidang kesehatan dan farmasi secara besar-besaran. Nah, kenapa ini terjadi secara khusus? Kita sama-sama tahu bahwa virus COVID-19 sampai dengan saat ini masih belum bisa dikenali dan dikendalikan pola mutasinya. Dan ini akan terjadi kompetisi atau adu cepat antara proses mutasi dari virus COVID-19 dengan penemuan vaksin yang bisa mengantisipasi proses mutasi dari virus. Kemudian keadaan selanjutnya adalah akan ada restrukturisasi perusahaan dan grup bisnis yang terjadi secara besar-besaran di masa next normal nanti. Dan ini terjadi dengan berbagai pertimbangan dan pengalaman di masa pandemi kemarin. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan mulai melihat dan mengukur lini-lini bisnis mana saja yang dianggap tidak sesuai dan tidak prospektif ke depannya. Dan juga kemudian mereka sudah mulai membangun kolaborasi dan kerjasama dengan beberapa organisasi bisnis lainnya agar ke depannya mereka bisa lebih bertahan dalam menghadapi krisis yang sama ataupun krisis yang berbeda yang mungkin lebih berat lagi. Kita lanjut kepada keadaan nomor 10, yaitu kepedulian terhadap environmental sustainability atau terhadap ketahanan lingkungan. Nah, ini akan makin meningkat nantinya di masa next normal karena kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga alam dan lingkungan sekitar. Apalagi nantinya pemanfaatan teknologi digital itu akan semakin tumbuh dan berkembang, di mana pemanfaatan teknologi digital ini dianggap akan mengkonsumsi lebih banyak lagi tenaga dan bahan bakar berbasis fosil. Dan ini akan terkait dengan masalah dan isu polusi. Kemudian kondisi yang ke-11 adalah melebarnya kesenjangan ekonomi. Jadi di masa next normal nanti, perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha yang sudah lebih awal mengaplikasikan teknologi digital, yang akrab dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence, machine learning, dan hal-hal yang terkait dengan otomasi industri, mereka akan maju dan berkembang lebih cepat dan menguasai industri serta market secara lebih dominan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi bisnis dan pelaku usaha yang masih belum mengimplementasikan teknologi ini. Dan dalam keadaan seperti ini, maka nantinya akan muncul kesenjangan dalam pencapaian performance baik finansial maupun performance lainnya. Selanjutnya kondisi yang ke-12 adalah akan muncul prioritas dan tuntutan dari masyarakat yang lebih terhadap kebutuhan sistem kesehatan yang jauh lebih baik. Nah, ini bisa kita maklumi melihat
dari apa yang terjadi di masa pandemi yang lalu, di mana penyebaran virus COVID-19 termasuk halnya dengan jumlah korban yang muncul sebagai akibat dari penularan dan infeksi virus COVID-19 itu sebagian besar dianggap sebagai akibat dari lemahnya sistem pelayanan kesehatan kita. Sebagai contoh adalah kekurangan perlengkapan dan peralatan kesehatan di beberapa rumah sakit, juga ketidaksiapan dari organisasi-organisasi yang terkait dalam menanggulangi bencana nasional ini, itu menyebabkan pelayanan kesehatan, antisipasi, dan penanganan terhadap keluhan atau kendala virus COVID-19 ini menjadi kurang maksimal. Sehingga di masa next normal nanti, hal ini akan menjadi salah satu dari prioritas yang diharapkan atau dituntut oleh masyarakat kepada pemerintah. Kemudian kondisi yang bisa kita lihat di masa next normal nanti, yaitu yang ke-13 adalah akan adanya defisit keuangan dari pemerintah. Nah, ini mudah kita pahami karena selama beberapa waktu terakhir pemerintah banyak menggelontorkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit sebagai bentuk subsidi dan insentif bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk menjaga agar kondisi ekonomi secara nasional itu bisa pulih kembali. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Pemerintah harus mensolusikan kesulitan ini. Dan kemungkinan besar beberapa pemerintah di beberapa negara yang ada di belahan dunia ini akan memberlakukan kenaikan pajak bagi beberapa golongan tertentu, dan juga pemerintah akan melakukan pembatasan atau pengurangan pengeluaran. Kemudian kondisi yang ke-14 adalah akan munculnya peningkatan keterhubungan antara organisasi bisnis dan para pelaku usaha dengan masyarakat. Jadi ini bisa diartikan bahwa kedepannya perusahaan-perusahaan dan para pelaku usaha itu tidak hanya akan mementingkan kepentingan dan memprioritaskan para pemilik modal atau pemegang saham atau yang biasa disebut dengan istilah shareholder. Tapi kedepannya mereka akan lebih memperhatikan kepentingan dari stakeholder, baik itu pemasok, konsumen, masyarakat luas, dan lingkungan bisnis. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kedepannya pihak-pihak ini akan memiliki kekuatan yang sama besar dengan pemilik modal untuk menentukan keberlangsungan dan sustainability dari bisnis yang dikelola oleh perusahaan atau pelaku usaha tersebut. Kemudian kita sampai kepada keadaan nomor 15. Nah, ini adalah terkait dengan terjadinya deglobalisasi. Nah, apa ini artinya? Artinya adalah ke depan itu masing-masing negara itu akan makin mengurangi ketergantungannya satu sama lain. Yang sebelumnya mereka saling dependen, saling tergantung, dan saling terintegrasi, nanti ke depannya itu akan saling memisahkan diri atau mengurangi ketergantungan ini. Nah, kenapa ini terjadi? Alasan utamanya adalah tidak lain, masing-masing negara ini berupaya untuk menghindari penyebaran dan penularan virus COVID-19. Jadi dengan keadaan seperti ini dan dengan pertimbangan seperti ini, maka masing-masing negara akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut secara lebih mandiri. Kemudian mengurangi traffic orang maupun traffic produk dan jasa itu terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman dan sahabat pelaku UMKM dan startup yang bisa kami sampaikan terkait dengan seperti apa kondisi di masa next normal nantinya. Dan ini semua adalah pendapat dan hasil riset yang disampaikan oleh para ahli dan juga organisasi-organisasi bisnis internasional. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi referensi dan acuan bagi kita untuk mempersiapkan diri, melakukan beberapa langkah antisipasi dan mempersiapkan hal-hal yang perlu kita adakan agar nantinya pada saat timbul atau datang masa next normal, kita bisa optimalkan secara maksimal. Akhirnya kita sampai kepada penghujung video kali ini dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan sahabat pelaku UMKM dan startup yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga saat ini, dan kita akan tutup video ini dengan sedikit tambahan informasi tentang bagaimana pemulihan ekonomi yang akan terjadi nanti di masa next normal. Ada dua wacana pemulihan ekonomi di masa next normal nantinya yang menurut kami cukup menarik dan cukup memberikan wawasan. Yang pertama adalah yang disajikan oleh The Economist, yaitu sebuah majalah berita dan peristiwa internasional yang berbasis di London, United Kingdom. Jadi para analis dari The Economist itu melakukan pengukuran terhadap indeks tingkat kenormalan global atau yang disebut Global Normalcy Index. Jadi indeks ini mengukur dan membandingkan bagaimana kondisi yang terjadi nanti di masa next normal dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Sehingga cara penilaiannya adalah
mereka memberikan skor 100 untuk kondisi di masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dan apabila sebuah aspek atau sebuah situasi itu mendapatkan nilai yang sama 100 juga di masa next normal nanti, maka kesimpulannya adalah situasi dan kondisi tersebut sama serupa antara next normal dan sebelum terjadi pandemi COVID-19. Namun apabila nilainya lebih tinggi dari 100, maka kondisi dari situasi tersebut yang terjadi di next normal nanti itu dianggap lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang terjadi sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, mari kita lihat bagaimana hasil pengukuran mereka. Sebagai contoh, yang pertama adalah terkait dengan bisnis retail. Ini The Economist memberikan nilai 98, artinya sedikit di bawah angka 100. Artinya apa? Artinya bisnis retail di zaman atau di saat next normal nanti itu sedikit di bawah bisnis retail pada saat sebelum terjadi pandemi COVID-19. Lalu apalagi yang bisa ditampilkan? Yang kedua adalah public transport. Itu skornya adalah 86. Lalu kemudian ada traffic atau lalu lintas jalan, itu skornya adalah 82. Kemudian penerbangan ini agak ekstrim, skornya adalah 39, jadi jauh di bawah dari kondisi sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dan kemudian secara umum atau overall index itu skornya adalah 73. Artinya apa? Artinya situasi di saat next normal nanti itu masih jauh berada di bawah kualitas dari situasi dan keadaan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dan bagaimana kita melihat apakah penilaian ini cukup akurat? Kita bisa melihat contoh kasus yang terjadi di negeri China, di mana China sudah melakukan pembukaan terhadap pembatasan atau lockdown di awal tahun 2021. Dan di posisi September kemarin, pemerintah China itu mempublikasikan seperti apa performance dari beberapa aspek kehidupan mereka. Sebagai contoh, yang pertama adalah ekonomi secara umum telah beroperasi pada tingkat 90%. Artinya masih belum sama dengan situasi dan kondisi dari sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Lalu yang kedua adalah jumlah store visit atau jumlah kunjungan ke toko. Ini angkanya masih di bawah 60%. Lalu okupansi hotel angkanya adalah 40%. Dan penerbangan ini kecil sekali, angkanya adalah 20%. Nah, itu adalah wacana yang pertama. Lalu wacana yang kedua adalah bagaimana para ahli menunjukkan seperti apa pergerakan atau grafik dari pemulihan ekonomi di masa next normal nanti. Jadi ada beberapa jenis atau bentuk dari grafik pemulihan ekonomi. Yang pertama disebut dengan L-shape atau bentuk huruf L. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan V-shape atau bentuk huruf V. Dan ada juga yang berbentuk seperti huruf W atau W-shape. Dan ada beberapa bentuk huruf lainnya. Teman-teman bisa saksikan dan bisa lihat di slide sebelah saya ini. Dan apa yang diprediksi oleh para ahli terkait dengan next normal nanti adalah kita akan mengalami bentuk pemulihan ekonomi seperti huruf W, menyerupai huruf W atau W-shape. Nah, ini artinya apa? Artinya setelah terjadi penurunan karena pandemi COVID-19, maka akan diikuti dengan pertumbuhan atau recovery dari ekonomi yang cukup ekstrim. Jadi pertumbuhan naik kembali, tapi pertumbuhan ini akan diikuti kembali oleh penurunan yang juga cukup ekstrim, dan kemudian diikuti dengan naiknya lagi atau recovery kembali, sampai terjadi sebuah titik keseimbangan. Nah, ini yang akan terjadi yang diprediksi oleh para ahli, para analis, dan para organisasi bisnis internasional tentang apa yang akan terjadi pada saat kondisi next normal nantinya. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan semua informasi yang kami tampilkan di dalam video ini bisa memberikan wawasan, insight, dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam menghadapi next normal nantinya. Dan kami berharap bahwa video ini membawa manfaat dan kebaikan kepada teman-teman, dan kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan subscription kepada channel kami, yang juga sudah menyaksikan video-video kami sebelumnya. Dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel kami. Dan demikian dari kami, terima kasih banyak, sampai ketemu pada video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.